Tetapi yang saya mau sampaikan kepada kita bahwa Tuhan Maha Besar. Itu kesimpulan. Betapa tidak kita melihat 6 bulan terakhir, bahkan 1 tahun terakhir ini kita dijajali dengan informasi-informasi yang hoax, yang menyesatkan, tanpa ada pertanggungjawaban dari yang bersangkutan dengan akun palsu Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada kita, kalau kita terus memikirkan untuk kebaikan, bekerja untuk kebaikan, dan juga merespon berbagai hal untuk kebaikan, maka Tuhan tidak pernah tidur untuk orang-orang yang berharap ada. Saya yakini itu Bapak Ibu, saya menyaksikan ini, saya bersaksi untuk itu semua. Betapa tidak dari awal kepemimpinan itu sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Kakak Makore tadi, Pak Petrus sama, bahwa KP ini DMW tidak bekerja, KP ini tidak disukai oleh orang, KP sulit mendapatkan bakal calon wakil bupati, KP juga tidak mendapatkan pintu, KP juga ini sekarang ini pintunya nanti yang sudah didapatkan nanti akan kemudian nanti akan dibatalkan menjelang pendaftaran. Semua dijejali. Tetapi tahukah Bapak Ibu, dari semua yang maju yang sudah resmi dapat pintu hari ini hanya KPFR. Semuanya. Yang lain hanya omong-omong. Benar, bukan apa. Tapi bukan karena KP dan FR yang hebat, tetapi Tuhan yang hebat. Amin. Karena saya tidak pernah mengandalkan orang per orang. Ya, saya terus berdoa bahwa Tuhan berikan saya jalan. Kalau memang waktunya Tuhan untuk saya maju lagi, ya Maha Besar Engkau Tuhan. Kalaupun Tuhan menyatakan bahwa tidak dapat pintu, saya juga Maha Besar Engkau Tuhan. Engkau Allah segala-galanya yang merancang kehidupan dan masa depan pribadi dan pribadi, bahkan masyarakat secara keseluruhan. Dan syukur puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, sampai dengan malam hari ini pun, ya, saya tidak pernah mengekspos kalau 2 hari terakhir pimpinan DPW, ketua DPW Partai Amanat Nasional dalam rapat pimpinan wilayah di Kupang, dia menyatakan bahwa orang pertama di NTT yang mendapatkan SK PAN adalah Pak Kris Prai. Amin. Dan 9 kabupaten provinsi, ya, kabupaten kota atau daerah yang mendapat pertama 9 Sumber Timur ada di dalamnya di PAN itu. 3 provinsi dan 6 kabupaten kota di Indonesia yang dapat dahulu Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi persoalannya Bapak Ibu saudara sekalian, orang sudah tahu bahwa pintu itu sudah dapat ditandatangani tanggal 4, ya, oleh Ketua Zulkifli Hasan dan sekjennya itu. Tapi tanggal 4 itu juga orang masih juga meminta waktu untuk menjelaskan bahwa akan hasil survei seperti ini supaya yang adulir itu sekali lagi. Aneh tidak itu? Survei Bapak Ibu, saya tidak pernah pergi di partai yang saya sudah pastikan bahwa itu milik dan saudara. Buat apa kita pergi? Kenapa? Karena saya berpikir bahwa biarlah kita manggung sama-sama. Karena toh pada akhirnya rakyat yang akan menentukan. Terus terang Bapak Ibu, saya terus terang Bapak Ibu, sebenarnya saya berpikir kalau bisa 3 paket juga tidak apa-apa. Nah, kalau saya secara pribadi mau 2 paket juga silahkan. Tapi berinisiatif untuk bagaimana menghalangi paket ini, paket itu tidak ada dalam kamus hidup saya. Saya sampaikan pada ya, kita sekarang ini apapun yang kita rancang, semuanya pada akhirnya kalau memang itu ditakdirkan kita terpilih lagi, pasti kita terpilih. Oleh karena itu saya minta Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian di sini, saya minta doa restu dari Bapak Ibu supaya kalau Tuhan perkenankan bukan hanya 2 partai ini saja, didoakanlah kami supaya masih ada lagi partai-partai yang lain ya. Dan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu kalau kita berharap pada. Saya yakini dan tanda-tanda itu ada selalu. Betapa tidak, setiap saya bertemu dengan petinggi partai, setiap saya bertemu dengan orang-orang di sana, ya, yang hidupnya berkecukupan, mereka selalu memberikan saya sesuatu yang memang memungkinkan saya untuk layak dan pantas untuk duduk berdampingan dengan mereka. Dan saya yakini bukan karena kehebatan saya, tapi karena Tuhan perkenankan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya sampaikan ini. Oleh karena itu, ya, Ibu Bapak saudara sekalian, kita tahu selesai sudah itu. Jadi saya mau sampaikan bahwa saya mau declare sama Bapak Ibu saudara sekalian, saya pasti menang. Ya. Dan saya minta Bapak Ibu saudara sekalian, tidak boleh oleh karena perbedaan politik kita bermusuhan satu dengan lain. Tidak boleh memfitnah pasangan yang lain, tidak boleh menyudutkan, tidak boleh mengurangi, tidak boleh.
Yang ada adalah bahwa dalam perhelatan politik itu harus adu gagasan, adu ide, adu pendapat yang memungkinkan masyarakat bisa diberi kesempatan untuk memilih pemimpinnya. Dan saya berharap bahwa di Kamanilu ini 10 RT ini menjadi pionir, menjadi pelopor untuk saudara-saudara pada 20 RT yang lain untuk sama-sama kita berpolitik secara santun, beretika, riang gembira tanpa ada paksaan intimidasi. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, saya juga mau sampaikan, ya, bukan saya tidak tahu bahwa orang menyatakan bahwa ada intimidasi, tidak mungkin, tidak ada intimidasi. Zaman sekarang, zaman now tidak ada intimidasi. Bagaimana mungkin? Justru kalau kita mengintimidasi kontraproduktif, antipati orang terhadap kita. Oleh karena itu saya selalu menyatakan bahwa harus dengan riang gembira, harus dalam suasana damai, harus dengan ketulusan, harus dengan keikhlasan ketika seseorang harus memilih siapa yang dia harus pilih. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebagaimana disampaikan oleh kakak RDB tadi, ya, Bapak Makore tadi, dan saya punya adik mantan juga, junior saya, wakil juga, ya, berkaitan dengan pajak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Undang-Undang 28 2009 itu jelas menyatakan bahwa setiap 3 tahun itu harus ada penyesuaian. Artinya apa? Dari 2012, 2015, 2018, 2021 harus berarti 4 kali penyesuaian. Ditambah lagi Bapak Ibu, ya, pada lokasi-lokasi tertentu yang perkembangannya itu dimungkinkan untuk setiap tahun. Undang-undang baca itu 28 2009. Sekarang sudah dirubah Undang-Undang 1 tahun 2022. Temuan BPK juga bahwa pemerintah Kabupaten Sumba Timur, temuan BPK 2019-2020 tidak melakukan penyesuaian. Kita dianggap lalai Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kalau ada yang bilang saya memilih untuk tidak melaksanakan, itu kita sedang mendemonstrasikan sesuatu yang melanggar aturan. Kita harus berhadapan dengan aturan. Tidak boleh Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Tetapi bagi saya bahwa saya harus pemimpin harus juga bisa memastikan bahwa tidak boleh juga untuk dan atas nama aturan itu saya membebani rakyat saya harus mengorbankan rakyat saya. Tidak. Dari 91.000 wajib pajak, 56.000 sekian itu kita memberikan stimulus atau pengurangan pajak Bapak Ibu saudara sekalian, ya. 62, sekian persen itu terjadi pengurangan pajak. Hanya 37 sekian persen orang-orang yang berkemampuan harus bayar pajak Bapak Ibu saudara. Otonom, bupatinya bekerja, wakilnya bekerja, sekretnya bekerja, kadisnya bekerja, masyarakatnya juga sadar, sehingga kita juga dianggap bahwa ini berkinerja baik. Dapatlah kita insentif Bapak Ibu saudara sekalian, lebih besar lagi dari itu yang kita tetapkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada di sini Bapak Ibu saudara sekalian orang menyampaikan seperti itu, ya saya memilih untuk tidak populer, tetapi saya lebih memilih tidak populer tetapi taat asas, taat aturan. Sebab dengan itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga memberi contoh kepada masyarakat bahwa sesungguhnya hak dan kewajiban kita itu harus berimbang. Hak kita masyarakat itu mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui dana transfer, kurang lebih 90 sekian persen itu dana transfer Bapak Ibu saudara sekalian. APBD kita 1,2 triliun, 1.200 miliar APBD kita. PAD kita Bapak Ibu hanya 100 sekian miliar, 105 miliar sampai 110 miliar, tidak sampai 10%. Ya, adakah kita pahami, kita mengerti bahwa ya yang kita serahkan kepada negara itu sendiri bahwa berimbang dengan apa dana transfer sana? Tidak Bapak Ibu. Tetapi itulah konsekuensi dari negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Kita harus taat terhadap aturan yang dibuat oleh negara. Itu Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi jangan bilanglah bahwa KPI ini dia dengan sewenang-wenang arogan, tidak Bapak Ibu. Ya, saya juga kalau harus membebaskan masyarakat juga kalau memang dimungkinkan kita bebaskan. Ya, dan memang dimungkinkan bagi masyarakat yang memang tidak mampu, kemiskinan absolut namanya itu, kita harus ambil tindakan untuk membebaskan. Tetapi kalau masih dia punya kemampuan, harus. Itu adalah perimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Tentu timbul pertanyaan, KP apa yang kau sudah lakukan dalam 3 tahun 4 bulan ini? Ya, saya mau sampaikan Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Kebijakan penganggaran hari ini Bapak Ibu mulai tahun 2021 itu, ya, namanya dana alokasi umum itu ada block grant, ada spesifik grant. Spesifik grant itu Bapak Ibu, ya, yang harus sudah ditentukan dari pusat sana di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang PU, sanitasi dan air bersih. Dana itu tidak bisa kita buat di tempat lain. Kenapa? Karena standar pelayanan minimal dari pemerintahan sebelumnya itu rendah Bapak Ibu saudara sekalian. Tidak taat pada SPM itu, sehingga kita harus menerima penalti seperti itu. Tapi syukur puji Tuhan, dalam 3 tahun ini SPM kita naik.
di bidang pendidikan, di bidang kesehatan kita naik, sanitasi kita naik. Sehingga dengannya mudah-mudahan kalau Tuhan perkenankan, ya rakyat menghendaki, kami diberi kesempatan 5 tahun, kalau SPM kita sudah naik, maka penganggaran dana alokasi umum itu tidak lagi bersifat spesifik grant yang harus kita alokasikan diatur oleh pusat, tetapi sudah bisa kita atur, sehingga apa yang disampaikan oleh Kakak Makore tadi, itu jalan, itu genangan, itu irigasi, dan berbagai hal milenial sampaikan tadi, itu bisa kita kreasi, itu bisa dengan kewenangan kepala daerah bisa mengalokasikan. Tetapi kalau sekarang kita sudah diatur ketat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini yang tidak dipahami oleh saudara-saudara kita lain. Makanya saya hari ini mau sampaikan pada kita bahwa sesungguhnya kita terikat dengan apa yang telah ditetapkan. Kenapa kita terikat? Karena standar pelayanan minimal yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pusat kita tidak laksanakan, dan saya mewarisi pemerintahan itu, dan saya sekarang harus menanggungnya dan harus membuat berbagai terobosan untuk meningkatkan SPM itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan puji Tuhan, kalau saya diberi kesempatan 5 tahun berikut lagi, saya yakin SPM itu akan meningkat, dan pendanaan spesifik grant itu tidak lagi sebesar itu, dia turun, lebih banyak di blok grant yang bisa kita berkreasi untuk mengalokasikan pada yang saudara-saudara sampaikan. Saya berterima kasih tadi Anggi tadi, ya, milenial. Saya juga berpikir bahwa sesungguhnya bagaimana sesungguhnya pemerintahan itu tidak hanya meningkatkan income per kapita dari masyarakat, ya, tetapi salah satu tugas dari pemerintah adalah membuka lapangan kerja. Kalau kita ingin membuka lapangan kerja, butuh duit tentunya. Kalau kita secara sederhana dari rumah tangga kita sendiri, kita duit yang cepat apa? Pinjam. Tetapi ada bunganya. Yang kedua, kalau kita butuh duit atau modal apa? Ya, jual aset. Tapi pemerintah kabupaten mau jual aset apa? Pinjam tadi saya tidak mau, karena harus berbagi dengan bunganya. Mau jual tidak bisa jual, karena apa aset yang kita mau jual? Tetapi satu hal Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam kebijakan saya adalah karena dimungkinkan untuk bagaimana sesungguhnya berprestasi, berkinerja baik, kita mendapatkan insentif, maka saya memerintahkan kepada OPD, satu OPD, satu inovasi, satu kecamatan, satu inovasi, satu desa, satu inovasi. Kalau kita berinovasi, maka akan mendapatkan insentif. Itu yang saya sampaikan di awal pemerintahan saya. Dan syukur puji Tuhan, pemerintah Kabupaten Sumba Timur 3 tahun berturut-turut menjadi kabupaten paling inovatif, ya, dalam kategori daerah tertinggal 2021, 2022, 2023, ya, Bapak Ibu saudara, bukan 2018, bukan itu apa gimana sih? Salah benar, ini mana? Boleh rekam, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, ya, itu cara-cara kerja yang cerdas, yang pintar, yang memungkinkan mengakses berbagai sumber daya. Kita mendapatkan insentif 2 tahun berturut-turut Bapak Ibu, ya, 28 miliar dengan 16 miliar, itu kurang lebih 44 miliar kita dapatkan. Itulah yang di bantuan sosial, mungkin ada yang dapat ketinting sini, ada yang dapat perahu, ada yang dapat mesin jahit, ada yang perbaiki juga jalan di selatan sana. Itu adalah bagian dari insentif itu. Di irigasi juga di Bangka Bawah sana. Memang mohon maaf Kakak Makore, mungkin saja kita belum menyentuh sana, tapi doakan, ya. Hari ini saya sudah sampaikan sama Adik Firly tadi, kau catat baik-baik itu, sehingga ini menjadi bagian dari PR kita ke depan. Mudah-mudahan Tuhan perkenankan kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan kita akan merealisasi. Amin. Yang ketiga, ya, yang keempat, bagaimana sesungguhnya mendapatkan percepatan untuk kapital atau modal itu Bapak Ibu? Satu-satunya jalan adalah investasi, harus masuk ke Sumba Timur. Ya, kita harus akui MSN sudah masuk, ya. Tapi hari ini Bapak Ibu, yang saya secara intens berbicara dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membuka tambak udang dan secara nilai puri. Kurang lebih investasi 7,5 triliun Bapak Ibu. Ya. Itu artinya apa? Dia membutuhkan rekrutmen tenaga kerja yang banyak, pasti ribuan. Dan dalam MOU perjanjian kerjasama yang saya tanda tangani dengan Ditjen, salah satu klausul saya katakan bahwa harus rekrutmen tenaga kerja diprioritaskan anak-anak Sumba Timur. Ada dalam klausul itu. Itulah cara-cara kita cerdas. Kita tidak bisa memberikan uang pada orang-orang, tidak bisa. Tetapi memberikan akses untuk bagaimana lapangan kerja itu terbuka, itu menjadi bagian dari tugas utama berpemerintahan itu sendiri. Jadi, ya, mudah-mudahan saja anak-anakku, adik-adikku, milenial itu menjadi bagian yang bisa mengakses itu sendiri. Yang berikut Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga tahu hari-hari ini ya ada gejala yang kurang sehat, kurang bagus.
di mana orang bertaruh untuk bagaimana dapat pintu, tidak dapat pintu, partai ini siapa yang dapat dan dapat. Saya hampir setiap hari itu harus ada WA saya. Bagaimana partai ini Bapak? Kita mau hudi-hudi. Saya bilang aduh. Saya tidak jawab. Saya sengaja tidak menjawab. Tetapi saya mau sampaikan pada kita semua. Ya, saya mau sampaikan pada kita semua bahwa kalau ada tawaran itu jangan mau layani. Betul. Karena bagi saya adalah yang bertaruh itu adalah masyarakat Sumba Timur. Yang menang masyarakat Sumba Timur, yang kalah pun masyarakat Sumba Timur. Oleh karena itu jangan bertaruh. Betul. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena juga ada orang juga yang memberikan ya suatu apa namanya kepercayaan sesuatu yang bisa orang bisa percaya bahwa partai ini ada di pihaknya. Contoh Partai Amanat Nasional, ya, orang bertaruh di mana-mana. Saya sudah sampaikan, walaupun saya sudah pegang itu tanggal 6 itu, saya tidak pernah menyampaikan bahwa sudah ada ini partai. Ketika orang bertanya mau teruan, saya bilang jangan, masih berproses. Maksud saya sudah jangan teruan. Tetap saja mau teruan. Ya, toh. Ya hasilnya seperti ini sekarang. Masih ada yang ya, Pak sudah ada di HP saya. Saya kalau orang tanya Pak ini kau lihat sendiri. Ini sudah ada. Ya, Pak Zulkifli Hasan Ketua Umum sudah tertanggal 4. Ya, oleh karena itu kalau nanti juga yang ada yang bilang hudi-hudi le partai ini, dia bilang jangan. Tidak usah. Kenapa saya bilang tidak usah? Karena sungguhnya kalau kita bertaruh, kita adalah bersaudara semua. Ya. Di samping juga secara normatif itu kita melanggar aturan, juga saya pikir ya asam juga. Ya kalau kita harus makan itu uang yang seperti itu, jangan. Ya. Pahit juga merasakan itu, menikmati. Oleh karena itu tidak boleh bertaruh apabila saudara-saudara. Yang berikut, ya saya berterima kasih pada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tentunya masih banyak sebenarnya yang harus Bapak Ibu sampaikan. Tetapi terbuka ruang bagi saya dan Pak Franky untuk Bapak Ibu bisa mengakses pada kami. Nomor HP kami ada, di grup juga kami ada. Sampaikan. Tetapi akhir dari semua itu yang saya mau sampaikan pada kita bahwa kami Chris Praing dan Franky Rangamani adalah masyarakat Sumba Timur yang mencintai masyarakat Sumba Timur tanpa melihat suku, agama, golongan dan latar belakang apapun. Kita punya kesempatan yang sama. Kita punya mimpi mantan bahwa tidak boleh stunting, tidak boleh gizi buruk, supaya nanti banyak anak-anak rakyat itu yang bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi lurah, bisa jadi camat, bisa jadi kerja di bank juga macam sama Gilbert itu ya. Ya, Gilbert dulu dia datang di saya minta jadi honorer, dia bilang. Ya, saya bilang susah kalau kau honorer dengan apa? Kau kuliah aja sebelum. Oh iya saya sudah kuliah semester 2. Percepat sudah saya bilang. Syukur puji Tuhan. Ya, ketika ada ruang terbuka untuk masuk di Bank NTT, dia terpilih dan sekarang sudah kerja ditempatkan di Alam. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak semua orang ya menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah ketika kesempatan itu datang, dia siap menyongsong kesempatan itu. Itulah orang beruntung. Jadilah kita anak rakyat, orang yang beruntung untuk masyarakat 10 RT di sini dan bahkan untuk 30 RT di Kamaniru ini. Kenapa saya sampaikan demikian? Saya punya mimpi Bapak Ibu. Ya. Bukan dari trust tertentu, dari dinasti tertentu, dari elit tertentu, dari keluarga tertentu saja yang bisa maju jadi bupati. Siapapun bisa jadi anggota dewan, bisa jadi wakil bupati, bisa jadi bupati, tetapi harus siap, harus siap. Kenapa saya bilang harus siap? Karena kalau mau jadi pemimpin itu ya seperti itu tadi, harus tahan banting. Ya, kalau baru lihat medsos saja orang sudah fitnah sedikit, sudah baper, sudah apa? Curhat di media Kemana-mana untuk di apa? Tidak bisa. Curhatnya di mana-mana tidak bisa. Ya, tetapi sungguhnya bahwa kalau niat kita baik, ya. Kesempatan itu ada. Doa dari orang yang mencintai kita, saya rasa kita pasti akan mendapatkan itu semua. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih untuk kita semua malam hari ini. Mudah-mudahan warga di 10 RT ini menjadi bagian dari gerbong 27 November 2024. Kalau saya lihat dari muka-mukanya ini adalah muka-muka yang optimis, muka-muka yang memang benar-benar menginginkan sebuah kebaikan yang lebih lagi dari hal yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih.